Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang soleh-solehah. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini Pak Khair akan menyampaikan pembahasan latihan ASPD Kabupaten ketiga. Oke, anak-anak silahkan disiapkan soal Kabupaten ketiga kemarin, mata pelajaran IPA. Nanti anak-anak bisa mencocokkan dan mengoreksi jawaban kalian. Mana jawaban yang sudah benar, mana jawaban yang masih salah. Oke, ini adalah tryout terakhir dari dinas. Jadi harapannya di tryout ini nilai yang anak-anak peroleh itu sudah semakin meningkat dari tryout sebelumnya. Oke anak-anak, mari kita mulai pembahasan soal latihan ASPD Kabupaten ketiga dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak Khair akan menyampaikan pembahasan dimulai dari nomor 1. Oke, soal nomor 1. Rantai makanan yang sesuai pada ekosistem hutan adalah, sini yang ditanyakan adalah ekosistem hutan. Oke, rumput, kelinci, ular, elang. Betul ya ini ya, saya. Kemudian yang B, ilalang, belalang, kijang. Kijang tidak makan belalang. Di sini yang salah. Kemudian yang C, rumput dimakan kijang, kijang dimakan rusa. Kijang dan rusa itu sama-sama herbivora. Jadi tidak saling makan dan dimakan. Kemudian yang D, jambu dimakan ulat, ulat dimakan kelinci, kelinci dimakan ulat, kelinci tidak memakan ulat. Kelinci termasuk hewan herbivora. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Kata kuncinya apa komensalisme? 1 untung, kemudian 1 tidak untung, atau juga tidak rugi. Mana yang menunjukkan? Tumbuhan tanduk rusa dengan pohon mangga ini ya. Tanduk rusa itu tanaman paku-pakuan. Dia ketika menempel pada tanaman inangnya atau tumbuhan inangnya membentuk simbiosis komensalisme. Rafflesia arnoldii dengan pohon inang ini parasitisme. Tali putri ini dengan tanaman pagar parasitisme. Lebah dengan bunga matahari mutualisme. Oke. Lanjut soal nomor 3, melengkapi rantai makanan. Perhatikan gambar berikut. Ada padi, belalang, X, ular, elang, jamur sebagai pengurai. Organisme yang dapat menduduki huruf X pada rantai makanan seperti gambar adalah, ini ya, berarti X ini dia makanannya adalah belalang, berarti dia hewan pemakan serangga atau insektivora. Tupai bukan, kata iya, betul ya. Kelinci dia herbivora, bukan berarti burung pipit dia herbivora juga pemakan biji-bijian, berarti bukan. Jawabannya adalah yang B, kata. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Kesamaan cara adaptasi kedua tumbuhan seperti gambar adalah tampak gambar ini apa? Yang pertama Venus flytrap. Kemudian yang ini sini ada seperti kantung atau piala, tentunya kantong semar. Venus dan kantong semar itu memiliki kesamaan cara adaptasinya, yaitu sama-sama mencerna serangga. Kenapa dia mencerna serangga? Untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Kalau yang A menggulungkan daun, ini apa contohnya? Ada padi, ada jagung, ada tebu. Memiliki daun berengsel ini hanya untuk Venus. Bentuk daun seperti piala untuk kantong semar. Yang sama kedua-duanya adalah mencerna serangga, termasuk tumbuhan insektivora. Nomor 5.
Hewan lain yang memiliki kesamaan adaptasi dengan musang. Musang cara adaptasinya adalah pura-pura mati. Hewan manakah yang beradaptasi dengan pura-pura mati? Kalau platypus tidak ya, terenggiling dia menggulungkan tubuhnya. Kumbang betul, dia bisa pura-pura mati. Kecoa juga betul. Oke, kalau sigung dia mengeluarkan bau yang busuk. Baunya seperti kentut itu loh yang tidak sedap. Kemudian kadal tidak, landak tidak, lipas tidak. Yang sama adalah kumbang dan kecoa. Sama-sama berpura-pura mati untuk melindungi diri dari musuhnya. Lanjut soal nomor 6. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh ketika menemui soal seperti ini, kita cek pilihan jawabannya. 1M, Arbei stolon. Mungkin. 2L, kentang umbi akar. Salah. Harusnya kentang adalah umbi batang. Sudah salah ya, ada satu yang salah kita eliminasi, jangan kita pilih. Lanjut, yang B, 1K, Arbei rhizoma. Salah. Arbei ini seperti stroberi itu. Kemudian 1M, Arbei stolon, betul. 3C, bambu tunas, betul. 5K, kunyit rhizoma. Oh, betul. Ini jawabannya yang C. Apakah yang D salah? Nah, ini tadi ada 1K, salah, sudah jelas ya. Yang D salah. Jawabannya yang C. Soal nomor 7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memicu masalah lingkungan. Selain itu, pembuangan sampah plastik di sembarang tempat semakin marak terjadi. Upaya paling tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada kondisi tersebut adalah bagaimana? Upayanya adalah kita mendaur ulang sampah plastik dan menambah jumlah tempat sampah. Di sini kan terjadi pembuangan sampah yang sembarangan, kemudian penggunaan plastik yang berlebihan. Jadi cara menjaga keseimbangan lingkungannya adalah yang C, mendaur ulang sampah plastik dan menambah jumlah tempat sampah. Nomor 8, cicak. Oke ya. Fungsi bagian X pada gambar adalah yang ditunjuk adalah di mana ini kakinya ya. Kaki cicak itu untuk merayap di dinding. Jawabannya yang C. Kalau melindungi diri, cicak itu bisa melakukan autotomi. Dia memutuskan ekornya. Sama ya, untuk mengelabui musuh. Kalau untuk menangkap mangsa, dia memiliki lidah panjang dan lengkap. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Di sini ada hewan lalat ya, daur hidup lalat. Ada 4 tahapan, telur, larva, pupa, lalat dewasa atau imago. Kelompok hewan lain yang mengalami kesamaan daur hidup seperti gambar adalah berarti yang kita cari adalah yang mengalami metamorfosis sempurna. Laron tidak sempurna, katak sempurna berarti salah. Kumbang sempurna, semut sempurna, betul. Kupu-kupu sempurna, capung tidak sempurna, salah. Jangkrik tidak sempurna, kunang-kunang sempurna. Jawabannya yang B, kumbang dan semut. Sama-sama mengalami metamorfosis sempurna. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang ditunjuk huruf N, ini adalah pangkal paha. Pangkal paha merupakan contoh sendi peluru. Arahnya kemana? Segala arah. Jawabannya yang D. Kalau sendi putar, ini sendi engsel, sendi pelana. Oke. Nomor 11. Sistem pernafasan pada manusia. Fungsi bagian yang ditunjukkan huruf Q adalah untuk. Q ini berada di dalam paru-paru. Itu adalah bagian alveolus. Alveolus tentunya berfungsi sebagai tempat
pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jawabannya yang D. Kalau menyesuaikan kelembapan suhu udara ada di selaput lendir, rongga hidung. Menyaring udara yang masuk ke paru-paru ada di tenggorokan atau trakea. Menyaring kotoran yang masuk bersama udara itu ada di rambut hidung. Soal nomor 12, sistem pencernaan manusia. Perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan pada organ yang ditunjuk huruf X adalah, kita cermati ya anak-anak ya, yang ditunjuk X ini adalah rongga mulut. Mana jawabannya? Mengasamkan makanan yang dicerna ini adalah asam klorida, ada di lambung. Mengubah karbohidrat menjadi glukosa, ini betul, enzim petialin. Ini ada di mulut. Bisa juga ini adalah amilase, ada yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian mengubah protein susu menjadi kasein adalah renin, ada di lambung. Selanjutnya yang mengubah protein menjadi pepton tentunya adalah pepsin. Pepsin di sini ada di lambung juga. Padahal yang ditunjuk adalah rongga mulut. Nama enzimnya adalah petialin atau amilase. Dia mengubah karbohidrat menjadi glukosa atau zat gula. Jawabannya yang B. Soal nomor 13. Dani sering jajan sembarangan. Ia mengeluh sakit perut dan sering buang air besar. Sering buang air besar ini adalah diarea. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan tersebut adalah menjaga kebersihan makanan. Biasanya diare itu adalah dari kuman atau bakteri yang ada di makanan atau di tangan kita ketika kita mau makan, tidak cuci tangan, itu bisa menyebabkan penyakit diare. Kalau mengonsumsi makanan masam, ini malah bisa menyebabkan penyakit apa? Meningkatnya asam lambung, MAH. Minum air putih yang banyak itu biar tidak dehidrasi atau menjaga organ ginjal. Mengurangi makanan berkalsium itu tidak bagus, kalsiumnya harus cukup, harus seimbang. Itu untuk menjaga tulang. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Urutan peredaran darah kecil yang benar adalah peredaran darah kecil, kata kuncinya J. P, C. Apa itu? Jantung, paru-paru, dan jantung lagi. Mana yang menunjukkan jantung, paru-paru, dan jantung? Satu mana ini ya? Jantung ya. 11. Boleh nggak ini ke sini? Alirannya sudah salah, tidak bisa. B, 2, 6, 7. Berarti 2, 6, 7 ini kebagian seluruh tubuh. Berarti ini peredaran darah besar. Salah. C, 3, 9, 10, 11, 1. 3 dari bagian jantung, serambi, bilik kanan, menuju ke 9, menuju 10 ini paru-paru, menuju ke 11 dan ke 1. Betul ya? Ini dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung. Jawabannya adalah yang C. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Percobaan pada sistem pernafasan. Ditarik, dilepas, ditarik, dilepas. Ini sudah sering ya. Alat tersebut menunjukkan kerja paru-paru. Jika membran karet ditarik, maka kalau ini ditarik, bagaimana? Tarikkan ke bawah, berarti tekanan udara dalam tabung mengecil atau menurun. Kalau tekanannya menurun, maka udara dari luar masuk ke dalam tabung sehingga kedua balon mengembang. Jawabannya adalah yang C. Tekanan udara dalam tabung mengecil, udara luar masuk, kedua balon mengembang. Itu kalau ditarik. Kalau dilepas bagaimana kebalikannya? Tekanan udara membesar, udara keluar dari tabung,
kemudian kedua balon mengempis. Itu kalau dilepaskan. Ini harus benar ya, selalu muncul di soal tryout. Lanjut soal nomor 16. Serat kapas lebih cocok digunakan untuk membuat kain pel karena bersifat kedap air. Kedap air itu tidak bisa menyerap air. Masa dipakai untuk kain pel kalau tidak bisa menyerap air berarti salah. Lemas, betul ya, tidak kaku, lemas itu menyerap air. Oh iya, ini yang paling dimanfaatkan. Kalau tidak bisa menyerap air, ngapain dipakai untuk kain pel. Oke, lanjut. Soal nomor 17. Perubahan wujud yang terjadi ketika menggoreng menggunakan mentega. Mentega itu wujudnya apa? Padat ya, walaupun dia lunak. Tapi itu padat. Ketika digoreng atau dipanaskan, maka akan terjadi perubahan wujud mencair. Jawabannya yang D. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Menjemur pakaian ya. Kegiatan berikut yang memanfaatkan perubahan wujud seperti pada gambar. Di sini perubahan wujudnya apa? Pakaian basah mengandung air. Kemudian pakaiannya menjadi kering, airnya sudah menguap. Mana yang menguap lagi? Mari kita pilih pembuatan garam tradisional. Oh, tentunya iya. Garam tradisional itu dari air laut ya, dipanaskan terkena uap, ini menguap. Betul, ini jawabannya yang A. Kalau menorehkan malam ke kain, itu malam kan atau lilin itu cair, malamnya cair. Kemudian ditaruh di kain, itu menempel akan membeku. Yang C, meletakkan air ke dalam freezer, membeku tentunya. Kemudian D, menyambung kabel dengan solder. Kabelnya, soldernya itu ada timah itu loh. Timah yang dipanaskan akan mencair sehingga kabelnya bisa tersambung. Berarti ini adalah mencair. Jawabannya adalah yang A. Sama-sama menguap. Soal nomor 19. Pada pemasangan kaca, bingkai dibuat agak longgar dengan tujuan kaca jendela itu ya, biasanya kan ada bingkainya. Bingkainya itu dibuat agak longgar. Sebagai apa? Tempat untuk pemuaian si kaca tersebut. Kalau kaca terkena panas, nanti akan memuai. Kenapa dibuat longgar? Agar kacanya tidak pecah saat memuai. Jawabannya yang D. Soal nomor 20. Perhatikan tabel berikut. Jenis peristiwa perpindahan panas yang sama. Ditunjukkan oleh nomor. Mari kita cek. 1. Terjadinya angin darat dan angin laut. Angin ya berarti wujudnya gas, konveksi, mengalir. Berjemur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berjemur berarti terkena pancaran sinar matahari atau panas matahari. Berarti kalau berjemur di sini adalah radiasi. Kalau yang C, asap pabrik yang membumbung tinggi, asap wujudnya gas, konveksi. Gerakan air ketika mendidih, cair ya, mengalir panasnya, konveksi. Knalpot menjadi panas ketika mesin dinyalakan, knalpot itu benda padat, berarti dia merambat panasnya, konduksi. Berarti yang sama adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya yang B. Soal nomor 21. Siswa kelas 6 melakukan percobaan memanaskan 4 batang yang berukuran sama dengan bahan berbeda. Bagian ujung yang tidak dipanaskan diberi mentega. Setelah beberapa saat diperoleh hasil berikut. Batang 1 menteganya bisa meleleh, batang 2 tidak meleleh, batang 3 meleleh, batang 4 tidak meleleh. Yang menteganya bisa meleleh berarti batang 1 termasuk konduktor. Ini batang 3 juga konduktor. Mari kita cek ya. Batang 1 dan 2 konduktor salah. 2 itu isolator. Batang 1 dan 2 isolator salah. Batang 1 itu konduktor.
Batang 1 dan 3 konduktor, betul. Batang 2 dan 4 isolator, betul. Jawabannya yang C. Soal nomor 22. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik. Sitar, selo, harmonika ini tidak dipetik ya harmonikanya. Sasando, gitar, harpa, oke betul ini. Gitar, biola, tamborin, biola tidak, tamborin tidak. Ukulele, rebab tidak. Tifa itu di rebab tidak, tifa juga tidak. Ini sudah sering muncul ya alat-alat musik ini ya. Yang lupa silahkan di browsing lagi. Jawabannya yang B, sasando, gitar, dan harpa. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Jika botol kaca berisi air tersebut dipukul, ini kata kuncinya dipukul ya, dengan sendok, urutan bunyi tertinggi ke terendah ditunjukkan oleh nomor. Kalau dipukul, airnya yang paling sedikit menghasilkan bunyi paling tinggi. Berarti jawabannya mana yang airnya paling sedikit? 4. Kemudian, ayo bareng-bareng. 2, terus 3, selanjutnya 1. 4, 2, 3, 1. Jawabannya adalah yang C. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Ini bermain ayunan ya. Gaya yang bekerja pada kegiatan seperti gambar adalah gravitasi, tentunya ya. Pegas tidak ada. Pegas tidak. Gesek ya. Otot, gravitasi, oh iya ini karena didorong pakai otot. Pegasnya yang tidak ada. Jawabannya yang C. 25. Bermain ketapel. Ini sudah sering keluar juga. Hubungan antara gaya dan gerak yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah ketika karet tali ketapel itu ditarik secara kuat, oke, rentangannya semakin panjang, maka jarak lontaran batunya yang terlempar akan semakin jauh. Jawabannya yang B. 26. Oke ya, ini ada cahaya matahari kemudian membentuk bayangan. Sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah dapat dibiaskan, bukan dibiaskan atau dibelokkan itu ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Contoh, melewati udara kemudian air. Kemudian kayak itu pensil terlihat bengkok saat berada di gelas berisi air. Dipantulkan, bukan. Cahaya dapat dibiaskan? Tidak. Merambat lurus? Iya, ini merambat lurus sehingga bayangannya ke sini. Cahaya merambat lurus betul, memantul ke sejauh arah nggak ada kata-kata, nggak ada yang menunjukkan ini dapat dipantulkan. Cahaya merambat lurus betul, tidak dapat menembus benda gelap. Iya, bahwa cahaya hanya bisa menembus benda bening. Lanjut soal nomor 27, perhatikan gambar berikut jam dinding. Ini biasanya ada baterainya. Baterai ini adalah energi kimia. Energi kimia diubah menjadi apa? Di sini ada rangkaian listriknya juga. Diubah menjadi rangkaian listrik, kemudian bisa menggerakkan jarum jamnya. Berarti jawabannya yang D. Energi kimia diubah menjadi energi listrik, diubah menjadi energi gerak. Soal nomor 28. Sifat magnet. Ini ada batang magnet, kemudian ini ada paku-paku kecil, ini ada karton, kemudian ini bisa digerak-gerakkan, paku-paku kecilnya bisa ikut bergerak ketika magnetnya bergerak. Jawabannya adalah yang D. Mampu menembus benda-benda tertentu. Ini bendanya yang cukup tipis, si karton. Soal nomor 29. Akhir-akhir ini, Bu Tini merasa kesulitan untuk mendapatkan gas LPG dikarenakan terjadi kekosongan di berbagai toko. Cara untuk menghemat energi tersebut adalah menggunakan biogas untuk memasak. Oke, ini alternatif. Biogas itu berasal dari kotoran hewan ternak, sapi ya. Itu dibuat biogas sehingga bisa menghemat energi
LPG. Kalau menggunakan tabung LPG ukuran besar, ya sama saja itu masih menggunakan tabung LPG. Menimbun LPG jangan, menambah jumlah tabung tidak. Jawabannya yang A, menggunakan biogas untuk memasak. Lanjut ke soal nomor 30, rangkaian listrik. Keadaan lampu apabila saklar S1 ditutup, ini ditutup ya, S2 dibuka, S2 yang di sini. Kalau ini dibuka, berarti yang terhubung dengan saklar S2 adalah lampu L4. Jadi lampu L4-nya padam. Mana yang menunjukkan lampu L4 padam? Ya yang A. Lampu L1-nya menyala, lampu L2-nya menyala, L3-nya menyala, L5 menyala, sementara L4 padam karena saklar 2 ini dibuka. Lanjut soal nomor 31. Berikut ini yang termasuk kelompok energi alternatif. Kelompok energi alternatif yaitu energi yang berasal dari selain bahan bakar fosil atau selain dari minyak bumi. Biofuel, panas bumi, kemudian gelombang laut. Oh, ini sudah benar. Jawabannya yang A. Ini ada aftur yang kedua. Aftur itu untuk bahan bakar pesawat dari olahan minyak bumi. Ini ada parafin. Parafin itu lilin dari minyak bumi. Ini ada pertamax, itu bahan bakar dari minyak bumi juga. 31 jawabannya yang A. Soal nomor 32. Nama planet yang ditunjuk huruf X dan Y adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. X adalah Venus. Kalau yang Y, Saturnus. 32 jawabannya yang D. Venus dan Saturnus. Soal nomor 33, daur air. Perhatikan gambar berikut. Dampak negatif yang terjadi apabila tahapan daur air yang ditunjukkan nomor 4 terganggu akibat betonisasi. Betonisasi itu adalah itu kayak dicor pakai semen, campuran pasir, semen, dan lain sebagainya. Itu adalah betonisasi. Mana ini? Nah, ini adalah tahapan apa yang terganggu? Tahapan infiltrasi. Apa akibatnya ketika infiltrasinya terganggu? Kan kalau sudah dibeton, di sini sulit menyerap airnya, sehingga cadangan air tanahnya berkurang. Jawabannya yang D. Soal nomor 34. Kopra. Kopra itu diolah dari apa? Kelapa. Kopra dapat dimanfaatkan untuk, tentunya bisa untuk bahan baku pembuatan minyak goreng dari kelapa. 35. Berikut ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ada kata-kata tidak ya. Tidak dapat diperbarui. Pulp itu adalah bubur kertas, berarti dari tumbuhan, platina logam, intan tidak bisa. Kapas bisa tumbuhan, damar tumbuhan, spiritus tumbuhan. Berarti ini tidak bisa semua ya. Oh, ini yang tidak bisa. Oke, ini yang platina tadi dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, intan tidak dapat, yang salah yang gold. Kemudian bauksit tidak dapat diperbarui, batu bara tidak dapat diperbarui, kerosin tidak dapat diperbarui. Di sini ada terpentin, rotan, mutiara yang dapat diperbarui. Jadi jawabannya adalah yang C. Bauksit, batu bara, dan kerosin. Oke, alhamdulillah demikian anak-anak untuk pembahasan soal tryout ASPD Kabupaten yang ketiga. Oke, menurut Pak Khair ini soalnya cukup mudah ya. Harapannya nanti hasilnya ketika sudah keluar, anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sebelum Pak Khair tutup, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini, video pembahasan tryout Kabupaten yang ketiga ini, silahkan ditulis jawaban benar dan juga sertakan nama, nomor, dan kelas pada kolom komentar. Nanti Pak Khair akan
rekap siapa yang sudah melaporkan kegiatan ini. Silahkan ditulis jawaban yang benar, jumlah jawaban benarnya ya, kemudian nama, nomor, dan kelas pada kolom komentar. Demikian pembahasan Tryout Kabupaten 3, semoga bermanfaat. Anak-anak, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pak Khair mengucapkan selamat berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak memanfaatkan momen Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar anak-anak diberikan kesehatan, anak-anak diberikan kemudahan, anak-anak diberikan kesuksesan. Demikian dari Pak Khair, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.